Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dan ingat tetap jaga yang namanya protokol kesehatan. Ya, ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang sejarah ya, yang biasanya sudah belajar tentang bacaan, hukum tajwid, lalu juga ada fikih, ada tauhid, akhlak. Kita nanti akan belajar sejarah. Tapi sebelum itu, Pak Munib absen dulu ya. Nanti bisa dibantu oleh ketua kelas dan juga penanggung jawab. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya, terima kasih untuk Fania yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, pada pembelajaran pada hari ini, materi tentang sejarah ya. Ini adalah mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti tentang meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Silahkan untuk anak-anakku semua bisa mengamati dan bisa mencermati, dan harapannya nanti bisa menjadi perilaku sehari-hari. Iya, tentunya jangan lupa kalian bisa persiapkan dulu buku catatan kalian dan juga pulpen kalian agar nantinya pembelajaran juga akan berjalan seperti biasanya, memberikan manfaat kepada kita semua. Pada kali ini, tujuan pembelajaran atau KD yang ingin kita dapatkan yang pertama adalah menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Siswa mampu menyajikan hasil analisisnya berkenaan dengan substansi atau isi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah. Yang pertama di sini perlu kalian perhatikan, yakni adalah substansi dakwah Rasulullah. Substansinya apa sih? Ketika melihat substansi ya atau isi dakwah Rasulullah, ini berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ya. Nah, kebiasaannya apa aja masyarakat jahiliyah itu? Yang pertama di sini adalah perbudakan. Jadi pada masa Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad berdakwah, itu perbudakan itu masih merajalela. Di situ perbudakan berlaku ketika terjadi peperangan di mana yang kalah itu nantinya akan menjadi budak. Yang kedua, di sini adalah perempuan yang masih mempunyai kedudukan terendah. Ya. Jadi pada saat itu perempuan itu dianggap rendah. Seperti contoh, dia tidak akan mendapatkan warisan karena yang paling tinggi di situ adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu tetap diistimewakan pada saat itu. Lalu juga di situ kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah berjudi dan minuman keras dan minum minuman keras. Ini juga masih kebiasaan yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Nah, dari situ muncullah di sini adalah tentang isi dakwah Rasulullah atau substansi apa sih ketika melihat masyarakat jahiliyah seperti itu. Yang pertama adalah tentang keesaan Allah, di mana ini merupakan hal yang penting sekali karena berbicara tentang ketauhidan. Pada saat itu kita tahu sendiri bahwasanya masyarakat jahiliyah itu masih yang namanya menyembah berhala dan juga dewa-dewa. Artinya di sini Tuhan yang disembah oleh masyarakat Arab jahiliyah itu banyak. Maka keesaan menjadi hal yang penting untuk disampaikan atau didakwahkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan di sini hari kiamat. Hari kiamat yang merupakan hari pembalasan juga di situ.
masyarakat Arab jahiliyah ya tidak mengenal kebangkitan setelah kematian. Maka dari situ dia selalu menggunakan dunia sebagai ajang untuk bersenang-senang. Mereka tidak tahu setelah kematian itu ada kebangkitan yang nantinya juga ada pembalasan. Yang jelek dibalas dengan jelek, yang senang juga akan diberikan kesenangan. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan yang namanya kesucian jiwa. Jadi masyarakat Arab jahiliyah di situ untuk persoalan kebaikan ya, itu sangat jarang sekali. Jadi mereka masih menggunakan egonya masing-masing atau kenikmatannya masing-masing sehingga mengotori jiwanya. Maka titik tekan pada dakwah Rasulullah di Madinah di sini adalah kesucian jiwa. Lalu selanjutnya adalah persaudaraan dan persatuan. Jadi persaudaraan dan persatuan mereka itu tidak ditemukan, kita lihat saja ya pada kebiasaan masyarakat jahiliyah yang sering adanya perang antar kabilah. Maka di situ perlu adanya penegakan persaudaraan dan persatuan agar terjadi tolong-menolong dan kerja bakti. Nah, selanjutnya strategi di sini terbagi menjadi dua, yakni strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah strategi dakwahnya Rasulullah itu secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah selama kurang lebih 3-4 tahun. Jadi bisa kita bayangkan setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah secara sembunyi-sembunyi berdakwah dan cukup lama sekali. Dan itu ditujukan kepada yang pertama di sini ada istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, lalu juga ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu, lalu ada yang namanya Zaid bin Harisah, lalu juga ada Abu Bakar As-Siddiq selaku teman Rasulullah yang selalu menemaninya, lalu juga ada Ummu Aiman. Dakwah secara sembunyi-sembunyi di sini ini adalah dilakukan kepada kerabat serta sahabat dekatnya dan juga istri beliau. Dan semuanya itu disebut dengan asabi kunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan adapun juga setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam ya, di situ juga diikuti dari kerabat-kerabatnya juga. Lalu selanjutnya adalah di sini dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW mendapat perintah atau ada firman. Di situ dari surat Asy-Syu'ara 214-216 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa angdir asiratakal akrobin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dari Asy-Syu'ara 214 dan 216. Iya. Lalu bagaimana caranya berdakwah secara terang-terangan? Di sini pertama adalah Nabi mengundang kaum kerabat dari Bani Hasyim. Jadi mengundang dengan memberikan jamuan. Di situ termasuk beberapa, dan ternyata banyak yang memberikan acuan kepada Nabi Muhammad, jadi tidak mengikuti Islam. Tapi di situ dikatakan Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, Zaid bin Harisah ya, di situ masuk Islam. Padahal sebenarnya tiga orang tersebut itu sudah masuk Islam. Lalu selanjutnya caranya secara terang-terangan Nabi Muhammad mengumpulkan para penduduk di sekitar kota Ka'bah, di sekitar Ka'bah, kota Makkah di sekitar Ka'bah. Sama, di situ pula ya, Nabi mendapat penolakan. Nabi juga mendapat ejekan dan juga ada beberapa yang mendiamkan tentang perilaku Nabi ketika berdakwah. Dan Abu Lahab sendiri mengatakan bahwa Nabi itu gila.
Jadi kita bisa bayangkan dengan adanya dakwah yang dilakukan Rasulullah ketika di Mekah itu banyak sekali penolakan. Lalu juga secara terang-terangan itu adalah di luar kota Mekah. Yakni di sini adalah di Yasrib, di Madinah ya. Lalu ditemukan juga di luar kota Mekah di daerah Laut Merah. Yang pertama ada Abu Dar Al-Ghifari, dan itu alhamdulillah masuk Islam dan juga kaumnya. Lalu ada Tufail bin Amr, seorang penyair dari kaum Daus, beserta keluarganya juga bisa masuk Islam. Lalu yang paling banyak ya di sini adalah di daerah penduduk Yasrib, kota Madinah, suku Aus dan Khosraj ya, yang datang secara bergelombang ya selama 3 kali di situ, yang nantinya juga ada yang namanya Baiat Aqobah ya. Jadi itu adalah perjalanan ketika Nabi mendapatkan kecaman di Mekah, akhirnya memutuskan untuk berhijrah di Madinah karena banyak penerimaan di sana berkaitan dakwah Rasulullah. Nah, lalu apa sih yang menjadi keberhasilan dakwah Rasulullah ketika di Madinah? Di sini ada faktor internal. Untuk yang pertama di sini adalah keberhasilan mengapa Rasulullah berhasil berdakwah di sini adalah faktor internal, yakni faktor yang ada pada diri Nabi. Salah satunya jelas bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Kita tahu kalau yang namanya utusan Allah berarti ini diperintahkan oleh Allah. Jadi bisa dipastikan Rasulullah berhasil walaupun harus banyak menghadapi segala rintangan ya. Karena kita tahu semua skenario itu berada pada kendali Allah, jelas sekali ya. Lalu yang kedua ya, di sini kita tahu tentang menyembah kepada Allah. Jadi tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Allah. Dan ajakan ini adalah kebenaran mutlak, sehingga Allah akan pastilah memberikan kemenangan dan keberhasilan. Lalu selanjutnya, di sini keberhasilannya juga tidak terlepas dengan adanya faktor eksternal, faktor yang terdapat di luar pada diri Nabi, yakni berkaitan dengan ya masyarakat jahiliyah pada saat itu yang menurut mereka adalah baik. Nah, untuk itu ya, untuk anak-anakku semuanya, dari sini kita bisa sedikit belajar tentang substansi, strategi, dan juga keberhasilan. Oleh karena itu, untuk anak-anakku semua, ini nanti kalian sudah cermati, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Berkenaan dengan substansi, isi, strategi, dan juga keberhasilan. Iya, silahkan kalau ada mau yang tanya. Iya, untuk itu semuanya. Jadi di sini Pak Munib akan membagi menjadi 6 kelompok karena jumlahnya 36 ya. Yang pertama adalah bagaimana pendapat kalian berkenaan dengan substansi dan strategi yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah ya. Jadi kalian bisa menganalisis dari prosesnya, dari sejarahnya. Selanjutnya ya, di situ tepat gak sih apa yang dilakukan Rasulullah? Kita bisa lihat sendiri ketika berdakwah di Madinah itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar dampaknya, banyak yang masuk Islam, sedangkan ketika di Mekah itu sangat sulit sekali. Jadi apakah isi dan strategi yang dilakukan Rasulullah itu tepat? Ya, nanti dijelaskan argumentasinya. Ini per kelompok nanti. Yang kedua adalah berkaitan dengan penyajian atau apa sih yang dapat kita ambil. Jadi budi pekerti seperti apa yang dapat kita contoh dari perjuangan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, lalu kita berikan contoh dalam kehidupan di sekolah ya. Jadi kalian ketika tadi sudah melihat dan juga mendengar, nanti kalian juga di sini
bersama-sama kelompoknya akan berdiskusi dan apa sih ibroh ya atau perilaku yang harus kita contoh, dan aplikasinya adalah ketika berada di kehidupan sekolah. Nah, selanjutnya di situ nanti hasil diskusi ya akan dipresentasikan oleh setiap kelompok, dan nantinya juga ya setelah semuanya selesai itu nanti akan menjadi sebuah simpulan untuk materi ini. Dan tugas kelompok tadi paling tidak besok ya, besok pada pertemuan selanjutnya bisa dipresentasikan oleh setiap kelompok, dan nanti kita boleh saling tanya jawab ya. Kita tutup pertemuan pada hari ini tentang sejarah meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Wawwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.